Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sada bil khair wal afiyah. Alhamdulillah anak-anak. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita melanjutkan pembelajaran kita. Semoga secepatnya kita bisa belajar secara offline semuanya ya anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan, PPKN dan bahasa Indonesia. Anak-anak silahkan didengarkan ya. Kita baca bersama-sama. Bermain di rumah teman. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Jadi di sini ada Udin dengan teman-temannya, mereka bermain bersama. Kebetulan di rumahnya Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Akhirnya setelah bermain mereka berencana untuk memetik jambu di rumah Udin. Lihat, mereka memetik jambu. Ada yang naik ke atas pohon, ada yang mengambil jambu dengan menggunakan galah, ada juga yang mengambil secara langsung, memetik langsung karena tidak terlalu tinggi ya, jadi bisa dipetik langsung. Kemudian ada juga yang mengumpulkan jambu-jambu yang sudah berjatuhan. Kita baca lagi ya. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Jadi anak-anak, ketika anak-anak bermain harus selalu riang dan gembira. Tidak boleh marah-marah dengan temannya ya. Tidak boleh berantem, tidak boleh rebutan mainan. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Kita harus selalu menjaga kebersamaan dengan teman-teman kita. Nah, mereka memetik jambu, mereka bekerja sama membagi tugas ya. Ada yang naik ke atas pohon langsung, ada yang memetik secara langsung buah yang tidak terlalu tinggi, ada juga yang memetik dengan menggunakan galah. Ada juga yang mengumpulkan buah-buah yang sudah berjatuhan. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu galah? Galah itu adalah kayu panjang atau bambu yang panjang, kemudian di ujungnya diberikan pengait ya, atau juga diberikan botol bisa, atau juga diberi seperti keranjang ini anyaman dari bambu ya. Jadi dia bisa memetik buah yang berada di atas pohon yang tinggi. Jadi tidak perlu naik, bisa menggunakan galah. Nah, itu galah untuk memudahkan kita memetik buah yang ada di pohon yang tinggi. Di sini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Mereka bermain bersama. Selain bermain, mereka juga memetik buah jambu. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Beni? Ada Beni, Lani, Siti, ya, Edo. Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Caranya ada yang menggunakan galah, ada yang naik langsung, ada yang dipetik langsung, ada juga yang tadi itu ya menggunakan galah atau menggunakan alat. Kita mengulang lagi pembelajaran kita kemarin. Kita sudah belajar tentang benda padat, benda gas, benda cair, wujud benda ya. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Jadi yang banyak kita temukan itu kebanyakan benda padat ya anak-anak. Ada meja, kursi, botol minum, pensil, buku, dan lain sebagainya. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Ukurannya tetap, tidak berubah. Beratnya juga sama. Ukurannya sama, besarnya sama, tidak akan berubah, tidak akan berkurang ataupun bertambah.
Contoh benda padat adalah simpai. Jika simpai dipindahkan dari meja ke lantai, bentuknya akan tetap berbentuk simpai, tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke dalam lemari, maka bentuknya akan seperti bentuk simpai, akan tetap berbentuk simpai, tidak berubah, tidak meleleh ataupun tidak menguap ya. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk simpai akan tetap sama, akan selalu tetap. Di sini ada nama-nama benda, kemudian kelompok pengelompokannya ya, apakah termasuk benda padat, apakah termasuk bukan benda padat. Perhatikan anak-anak, ada kursi, meja, termasuk benda padat. Minyak, kemudian air putih, termasuk benda cair. Yang lainnya semua adalah benda padat. Nah, di sini juga ada membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan ketika membuat jus, yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat-alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong, dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, dan susu, juga air secukupnya. Setelah di blender, jus disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus pun siap dinikmati. Enak sekali ya kita kalau minum jus jambu ataupun jus buah-buahan yang lainnya. Jus itu membuat kita sehat ya, segar, sehat, pasti bikin semangat belajarnya ya. Kalau anak-anak sempat, silahkan membuat jus ya, dengan dibantu Umi. Apa anak-anak mau buat praktek membuat jus? Kalau anak-anak mau, silahkan komentar ya, mau atau tidak praktek membuat jus. Nanti kita pilih mana suara terbanyak. Sekarang kita belajar lagi benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap, kecuali kalau dia tumpah atau diminum ya. Misalkan teh di botol kita tuangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas, akan tetap berbentuk cair, tidak akan berubah. Kita lanjut, ada lagi benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, jadi teman-teman, jadi anak-anak, benda gas itu tidak dapat kita lihat, ya. Tapi kita bisa merasakan. Misalkan kita duduk di bawah pohon, kemudian ada angin sepoi-sepoi. Nah, kita bisa merasakan anginnya sejuk, dingin. Nah, itu benda gas ya. Angin contoh benda gas. Kemudian balon. Kita lihat balon yang ditiup akan menggelembung. Dia menjadi membulat besar, tetapi kalau kita lihat di dalamnya tidak apa-apa, tetapi dia menempati ruang. Tetapi dia ada ya. Dia ada dan dia menempati ruangan. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat yang bisa terbang? Pesawat kertas ya. Pesawat kertas kita terbangkan. Dia tertiup angin maka dia akan terbang. Pesawat kertas bisa terbang karena tertiup angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Kemudian gas tidak bisa kita lihat dan tidak bisa disentuh, tapi gas menempati ruang. Ya, gas tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi kita bisa
merasakan, atau dia juga menempati ruangan. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Contohnya, Umi sedang masak. Masak menggunakan gas yang ada di dalam tabung gas. Ketika baru beli atau baru dipasang, gasnya akan di alat tabung gasnya itu akan menunjukkan ke angka 100 ya, atau masih penuh 190 dan seterusnya ya. Tapi kalau sudah lama dipakai, misalkan sudah 2 minggu, 3 minggu atau 4 minggu mungkin ya, lama kelamaan gasnya, alatnya akan menunjukkan ke jarum angka 0 atau habis. Berarti gas tersebut menempati ruangan. Yang tadinya penuh dipakai lama kelamaan akan menjadi kosong ya. Jadi gas itu menempati ruangan. Dia ada walaupun kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menyentuh, tapi kita bisa merasakan. Lihat gas yang dipasang di tabung gas kemudian disambungkan ke kompor dengan selang, dia akan mengeluarkan api. Lihat lagi di sini ada benda-benda yang termasuk benda gas dan bukan gas. Ada balon yang ditiup, ada plastik yang ditiup, ada ban ini ya, ban di dalamnya ada benda gas. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu, menjadi lebih mudah. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan juga tidak ada gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Ketika kita ingin bermain simpai, kita membutuhkan simpai. Tapi ada juga permainan yang tidak membutuhkan benda. Contohnya permainan tarik-tarikan. Tarik-tarikan dengan teman. Jadi tangan kita ditarik oleh teman kita. Jadi kesimpulannya adalah semua benda yang ada di sekeliling kita itu mempunyai kegunaan atau bermanfaat. Dan juga kita tidak bisa lepas daripada benda-benda, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Kita sangat membutuhkan benda-benda canggih ya. Misalkan Umi mau memasak nasi menggunakan rice cooker. Umi mau mencuci baju menggunakan mesin cuci. Kemudian kita ingin bepergian, pergi jauh, kita menggunakan mobil supaya tidak terkena hujan ya. Dan masih banyak lagi benda-benda yang sangat bermanfaat untuk kita. Benda juga beraneka ragam, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi kita butuhkan air, sabun, sampo, dan lain-lain. Kemudian ketika ibu memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan lain sebagainya. Ketika kita mau berangkat sekolah, kita juga membutuhkan benda-benda, tas, seragam, sepatu, buku, semuanya kita butuhkan untuk sekolah. Amatilah semua benda kesukaanmu, tuliskan ciri-ciri dan kegunaannya. Benda kesukaanku, misalkan anak-anak suka sekali membaca buku cerita, tuliskan benda kesukaan anak-anak, buku cerita atau buku kisah Nabi. Ciri-cirinya bagaimana? Bentuknya berbentuk persegi panjang, dia terdiri dari berbagai lembar kertas berisi tulisan ya. Atau misalkan anak-anak suka bermain simpai, benda kesukaanku bentuknya lingkaran, dia bisa dipakai bermain dan berolahraga. Dia cara memainkannya yaitu dengan diputar gitu ya. Bahasa Indonesia sudah habis, kita lanjut ke PPKN ya anak-anak. PPKN
Nah, di sini ada peraturan. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Lihat di sini ada berbagai peraturan atau berbagai contoh. Apakah sesuai dengan peraturan ataukah tidak sesuai? Sikapnya, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah sesuai dengan peraturan atau tidak? Tidak ya, tidak mematuhi peraturan. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan juga termasuk sikap yang mematuhi aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin tidak menunjukkan mematuhi aturan ya. Tidak membuang sampah sembarangan menunjukkan kita mematuhi aturan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa di sini ada berbagai macam peraturan yang harus kita lakukan ketika bermain atau bertamu ke rumah teman kita atau ke rumah siapapun. 1. Tidak memasuki kamar orang lain. Mengetuk pintu ketika datang ya, ketika ingin masuk dan mengucapkan salam. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mengambil barang sembarangan. Kemudian, tidak makan dan minum dahulu sebelum disuguhkan dan sebelum ditawarkan. Sebelum ditawari makan jangan dulu makan ya, malu kan? Masa belum ditawari makan tahu-tahu udah makan duluan? Tidak boleh ya, tidak sopan. Dan kita juga harus malu ya, harus malu sendiri. Kita harus selalu menjaga kesopanan kita dimanapun kita berada. Contohnya ketika bermain dengan teman atau bermain ke rumah teman. Nah, di sini ada teks percakapan ya, Benny, Lani, dan Udin. Lani, aku lihat tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang, ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya, Udin. Udin, Lani memanggil. Ada apa? Tempat sampahnya di mana? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Ya, jadi kalau kita main ke rumah teman, kita mau tanya sesuatu, kita tidak tahu, kita harus bertanya. Jangan cuma bolak-balik dari depan ke belakang. Misalkan anak-anak main ke rumah teman anak-anak, kemudian tiba-tiba mau ke kamar mandi, kebelet. Nah, anak-anak nggak tahu kamar mandinya di mana. Ya, kita harus bertanya, permisi, kamar mandinya di mana ya? Nah, jadi kita harus bertanya terlebih dahulu ya. Iya. Ada ketemu? Nggak ada. Di laptop kali, nantilah. Kita lanjut di halaman 91, ada percakapan lagi. Benny dan teman-temannya akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji untuk berangkat bersama. Di sini ada percakapannya. Benny berkata sambil mengetuk pintu. Tok tok tok, selamat sore Bu, assalamualaikum. Kemudian ibunya membukakan pintu, menjawab selamat sore juga, silakan masuk. Terima kasih Bu, Udinnya ada Bu? Ada, tunggu sebentar ya, ibu panggilkan. Kemudian Benny datang. Kemudian Udin datang ya, menghampiri ibunya. Dia berkata, Benny datang. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny, kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat dulu ya. Iya nak, hati-hati di perjalanan. Iya Bu, sambil bersalaman. Jadi di sini ada contoh sikap kita, sikap Benny ketika bertamu ke rumah Udin, ketika main ke rumah Udin. Jangan lupa mengetuk pintu, mengucapkan salam. Kemudian tanya, siapa yang mau kita temui, apakah ada orangnya? Kalau tidak ada berarti kita langsung pulang, permisi ya. Sebelum pulang kita juga harus berpamitan. Sebelum pergi dari rumahnya kita harus
berpamitan juga ya, minta izin dulu. Kami pergi dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi anak-anak harus selalu menjaga kesopanan dimanapun anak-anak berada. Lanjut, di sini halaman 99 ada perbuatan yang atau sikap apakah atau sikap mana yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan. Diberikan tanda checklist dan tanda silang, diberi tanda checklist. Menyapa dengan senyum sesuai atau tidak, sikap yang mematuhi aturan. Iya. Pamit ketika hendak pergi, ya, menunjukkan aturan, menunjukkan mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain, tidak mematuhi aturan. Bermain sampai larut malam, tidak mematuhi aturan. Duduk dengan sopan, sesuai atau tidak sesuai, ya, sesuai atau mematuhi aturan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pelajaran tematik kita. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.